AKP Dadang Iskandar sempat mengancam tembak polisi yang hendak menangkapnya. Ayo ngapa kamu? Mas aja. Makan dong. Saya datang udah baik-baik. Seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Kita melihat jumlah lubang 9. Jumlah lubang 9. Peluru yang terpakai 2 di korban, kemudian 7 di Kapolres. Cuman selongsong yang kita dapatkan itu 6. Proyektil kita temukan ada yang di TKP 1 pada saat penembakan kepada korban itu kita temukan dua-duanya proyektil. Hari ini kita ketemu 1, kemarin ketemu 1. Nah, untuk yang di rumah Pak Kapolres itu ada proyektil sekitar 5. Yang 1 sudah berupa serpihan. Kabaks Op Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait penembakan yang menewaskan juniornya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Ulil Rianto pada Jumat 22 September 2024 lalu. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian ilegal. Selain menembaki Kompol Ulil Rianto, AKP Dadang Iskandar juga sempat mendatangi rumah Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Namun tembakan AKP Dadang Iskandar tidak mengenai AKBP Arif Mukti. Setelah penembakan itu, AKP Dadang Iskandar ditangkap polisi. Namun demikian, dia sempat mengancam anggota polisi lainnya saat sebelum menembak rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Arif menyebut ancaman tersebut dilontarkan Dadang kepada personel polisi lainnya agar tak ditangkap. Mengingat saat itu Dadang usai menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Dia ngomong, "Awas kalau ada yang mau menangkap saya tembak," kata Arif dalam keterangannya dikutip dari Kompas TV. Usai mengancam polisi lain, Dadang menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan dan melepaskan beberapa kali tembakan. Tembakan tersebut membuat ajudan Kapolres Solok Selatan keluar untuk mengecek kejadian. Arif mengatakan melihat ada yang keluar dari rumah itu. Dadang kembali melepaskan timah panas. Meski demikian, tembakan tersebut tidak mengenai ajudan Kapolres Solok Selatan tersebut. Usai menembak korban dan rumah dinas Kapolres Solok Selatan, Dadang pun akhirnya menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Ia saat itu berstatus dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pembunuhan berencana pasal 340 KUHP subsider pasal 338 subsider pasal 351. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purn Ari Wicaksono Sudiotomo juga telah mengecek lokasi tersangka AKP Dadang Iskandar menembak AKP Rianto Ulil Ansar di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Diawali di Mapolres Solok Selatan, Kasat Reskrim mau keluar ambil HP. Setelah saya lihat rumah kasat almarhum dengan Kabaks Op berdampingan. Jadi dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh kasat, dia tersangka tak nyaman mendatangi, diajak ngomong begitu, ambil HP, keluar dari ruangan. Di situ dieksekusi dari jarak dekat, peluru menembus kepala, menembus ke mobil, ke tembok, dan itu peluru sudah dikumpulkan semua saat olah TKP tim Inafis, kata Arif.
Selain itu, rombongan Kompolnas juga mengecek kondisi rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang diketahui juga ditembaki tersangka AKP Dadang Iskandar. Rumah dinas AKBP Arif hanya berjarak 2-25 meter dari Mapolres Solok Selatan yang juga menjadi lokasi tewasnya AKP Rianto. Dia bilang di rumah dinas Kapolres Solok Selatan didapati bekas peluru ada di kaca depan, jendela kamar hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan, itu tembus sampai kursi tamu. Lalu di tempat tidur, ini ada kacanya, kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan. Terus saya cek ke dalam tempat tidur, kena, bolong imbuhnya. Beruntung, kata Arif, Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali, itu ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak kena itu, ujar Arif. Ia mengungkapkan ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Namun hingga saat ini belum terungkap motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembak Kapolres Solok Selatan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Ito Sumardi mempunyai analisis penyebab AKP Dadang Iskandar nekat membunuh Kasat Reskrim. Hal tersebut diduga berkaitan dengan AKP Dadang yang sebentar lagi bakal pensiun dan membutuhkan sesuatu dari pelaku tambang ilegal. Kita lihat sekarang yang bersangkutan akan pensiun, pasti paling tidak, meskipun itu mendapatkan sesuatu dari hal yang melanggar hukum, tapi yang bersangkutan tentunya mungkin nanti pada saat pensiun dia akan kehilangan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat pensiun, ujar Ito Sumardi di kanal YouTube TV One News. Almarhum masih memiliki idealisme tinggi, apalagi ini sudah perintah Pak Kapolri. Di saat ini bisa terjadi komunikasi antara yang tua dan muda. Ini yang menimbulkan luapan emosional hingga si pelaku bisa langsung melakukan penembakan, sambungnya. Ito Sumardi juga menilai ada komunikasi yang memicu kemarahan AKP Dadang Iskandar hingga tega menembak korban. Tersangka AKP Dadang Iskandar menembak 2 kali korban AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas. Tak hanya itu, AKP Dadang Iskandar juga menembaki rumah dinas Kapolres yang berlokasi tak jauh dari Mapolres Solok Selatan. Terkini, AKP Dadang Iskandar sudah ditahan, sementara jenazah korban dimakamkan di Makassar. Yang jelas kalau sederhananya, kenapa terjadi penembakan? Pasti ada satu komunikasi yang membuat pelaku sangat marah, kata Ito dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Ito juga menyoroti perihal Dadang yang sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti.